Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan tentang keseluruhan tahapan dalam merekayasa perangkat lunak sesuai dengan dokumen final project dan aplikasi yang dibangun. Sebelum itu, izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Salsabila Atasya Putri Setiawan dengan NPM 19.1.03.02.0051 kelas 2B. Judul aplikasi yang telah saya dan kelompok saya bangun adalah SIRCOV, Sistem Informasi Reservasi Kamar Hotel Viva, berbasis web. Gambaran umum. Hotel Viva berada di wilayah kawasan Kota Kediri. Hotel Viva merupakan hotel yang belum lama berdiri, lokasinya yang strategis dan nyaman. Permasalahannya yang ada di Hotel Viva adalah proses reservasi kamar belum tersedia fasilitas pemesanan kamar berbasis online yang dapat memudahkan pengunjung pada saat melakukan reservasi di Hotel Viva. Sistem informasi reservasi kamar hotel berbasis web dapat digunakan sebagai alat untuk menyampaikan informasi tentang Hotel Viva kepada pengunjung yang ingin melakukan reservasi pada Hotel Viva. Definisi masalah. Identifikasi masalah. Yang pertama, pada proses reservasi kamar belum tersedia fasilitas pemesanan kamar berbasis online. Yang kedua, kesulitan pengunjung mencari informasi tentang fasilitas hotel. Yang ketiga, pengarsipan data seperti data reservasi check-in dan check-out masih dicatat di buku jurnal yang terpisah. Rumusan masalah. Yang pertama, bagaimana sistem reservasi yang berjalan saat ini pada Hotel Viva. Yang kedua, bagaimana merancang sistem informasi reservasi kamar hotel berbasis web. Yang ketiga, bagaimana menguji sistem informasi reservasi kamar Hotel Viva berbasis web. Yang selanjutnya yaitu analisa kelemahan sistem lama. Kelompok kami menggunakan analisa SWOT. Yang pertama, kekuatan, fasilitas dalam hotel yang cukup lengkap dan memadai, harga yang cukup kompetitif. Yang kedua yaitu kelemahan, promosi hotel belum terlalu efektif, jumlah kamar yang digunakan masih tergolong sedikit dan kurang bisa memenuhi permintaan tamu. Yang ketiga yaitu eksternal peluang, memiliki beberapa pengunjung dan wisatawan tetap, kerjasama yang terjalin baik dengan para supplier. Yang keempat yaitu eksternal ancaman, cukup terdapat banyak hotel yang sejenis di daerah Kediri, perkembangan teknologi yang semakin pesat, dan lain-lain. Yang selanjutnya adalah kebutuhan non-fungsional. Yang pertama yaitu ada software pendukung, Apache NetBeans 11, koneksi dengan SAM, base data dengan MySQL, dan lain-lain. Yang kedua ada hardware pendukung, laptop Lenovo, prosesor Intel Premium Dual Core, RAM minimum 2GB, harddisk 120GB, dan mouse dan keyboard. Lalu kebutuhan antarmuka dirancang dalam bentuk form dengan ekstensi file Java, yaitu ada 8 form, yaitu form login, main menu, check-in list tamu, from resto hotel, invoice confirmation, check-out, dan invoice check-out. Yang selanjutnya yaitu ada kebutuhan untuk kerja. Kegiatan ini bertujuan untuk menjelaskan secara singkat mengenai kegunaan atau keunggulan program sistem informasi ini. Yang pertama, sistem informasi reservasi kamar Hotel Viva berbasis web dapat memproses reservasi kamar yang ada di Hotel Viva. Yang kedua, dapat mempermudah tamu dalam mengakses informasi mengenai Hotel Viva serta prasarana seperti tipe kamar, fasilitas, dan lain-lain. Yang ketiga, dapat mempermudah pihak hotel dalam membuat laporan. Selanjutnya yaitu analisa kelayakan sistem. Terdapat 5 kelayakan. Yang pertama yaitu kelayakan teknis. Hotel ini telah memiliki hardware dan software yang memadai dan dibutuhkan untuk menjalankan sistem ini, yaitu berupa PC dan Wi-Fi. Kelayakan ekonomis, biaya yang dikeluarkan untuk membuat sistem ini tidak terlalu besar karena sistem ini menggunakan bahasa pemrograman Java yang bersifat open source. Yang ketiga, kelayakan operasi, meliputi sumber daya manusia yang mampu mengoperasikan komputer dengan baik sehingga dapat dengan mudah menggunakan sistem tersebut. Yang keempat, kelayakan sumber daya, mampu mengoperasikan komputer dengan baik sehingga dapat dengan mudah menggunakan sistem tersebut. Dan yang terakhir, kelayakan hukum, sistem informasi reservasi kamar Hotel Viva tidak melanggar hukum yang telah ditetapkan oleh pemerintah dan aturan perundang-undangan Republik Indonesia. Selanjutnya adalah arsitektur sistem. Berikut adalah arsitektur dari sistem yang kami buat. Yang pertama, apabila ada tamu yang ingin menginap atau berkunjung ke Hotel Viva, silahkan melakukan check-in terlebih dahulu. Check-in dilakukan di ruang reservasi dan akan ditangani oleh resepsionis. Setelah itu akan diproses ke server. Selanjutnya, apabila tamu ingin berkunjung ke resto hotel,
silahkan, dan apabila ingin melakukan pemesanan makanan akan ditangani oleh kasir resto dan selanjutnya akan diproses oleh server. Dan apabila tamu sudah selesai menginap, silahkan melakukan proses check out di ruang reservasi yang akan ditangani oleh resepsionis yang selanjutnya akan diproses oleh server. Selanjutnya adalah ERD atau Entity Relationship Diagram dan struktur tabel. Berikut adalah gambar dari diagram relasi konseptual data model atau physical data model atau logical data model. Di sini terdapat relasi antara tamu dan ruang, yaitu dengan relasi menginap, tamu dan karyawan atau administrator dengan relasi check-in atau check-out, lalu karyawan dengan resto yaitu manage, dan karyawan dengan ruang yaitu manage 2. Struktur tabelnya yaitu ada tabel tamu, tabel ruang, tabel karyawan, dan juga tabel resto. Di situ terdapat nama dan juga tipe data dan juga ukuran dari tabel tersebut. Yang selanjutnya yaitu data flow diagram. Yang pertama saya akan menjelaskan konteks diagram terlebih dahulu. Nama proses yaitu sistem informasi kamar hotel Viva berbasis web. Input proses data pemesanan makanan, data tamu, data kamar hotel. Output proses invoice kamar hotel, invoice pemesanan makanan, informasi kamar hotel, dan juga list tamu. Alurnya yaitu penginputan data tamu, data kamar hotel dan data pemesanan makanan pada sistem informasi reservasi kamar hotel Viva berbasis web, kemudian diproses dan menghasilkan output berupa informasi kamar hotel dan invoice pemesanan makanan dan kamar hotel. Selanjutnya adalah DFD level 1. Nama proses, check-in, input proses data tamu, data kamar hotel, output proses informasi kamar hotel. Resepsionis mengisi data dari tamu kemudian disimpan ke database serta ke list tamu, lalu memberi informasi kamar hotel kepada tamu. Proses kedua yaitu check out, output proses list tamu, invoice kamar hotel. Resepsionis melakukan konfirmasi dengan mengisi beberapa informasi dari tamu, kemudian tamu menerima invoice kamar hotel sebagai tanda check out. Proses ketiga yaitu pemesanan makanan, input proses data pemesanan makanan, output proses invoice pemesanan makanan. Kasir resto akan mengisi data pemesanan makanan, kemudian mencetak invoice pemesanan makanan untuk tamu. Selanjutnya yaitu DFD level 2.1. Nama proses pendataan tamu, input proses data tamu, output proses informasi kamar hotel. Proses pendataan tamu dimulai dengan tamu memberikan data tamu kepada resepsionis, kemudian data disimpan ke list tamu. Proses kedua, pemberian kamar hotel, input proses data kamar hotel. Setelah proses pendataan tamu selesai dan data tamu sudah tersimpan, resepsionis akan memberi data kamar hotel, kemudian proses check-in selesai. Selanjutnya DFD level 2.2. Nama proses pemeriksaan data tamu, input proses data kamar hotel dan data tamu. Resepsionis melakukan input data tamu dan data kamar hotel untuk melakukan pemeriksaan data. Proses kedua yaitu cetak invoice kamar hotel, output proses invoice kamar hotel. Setelah proses pemeriksaan data tamu selesai, data tamu yang sudah selesai menginap kemudian diproses dan check out selesai. Selanjutnya yaitu DFD level 2.3. Nama proses pendataan pemesanan makanan, input proses data pemesanan makanan. Kasir resto mendata atau mencatat pemesanan yang ingin dipesan oleh tamu. Proses kedua yaitu cetak invoice resto, output proses invoice pemesanan makanan. Setelah tamu mengkonfirmasi menu yang akan dipesan, maka kasir akan membuat detail pembayaran yang kemudian dicetak menjadi invoice pemesanan makanan untuk tamu. Selanjutnya yaitu analisis kebutuhan sistem, yaitu kebutuhan fungsional. Di sini ada 10 proses dalam aplikasi ini. Saya akan menjelaskan secara singkat. Yang pertama, proses pertama yaitu sirkof, proses kedua check-in, proses ketiga check-out, proses keempat pemesanan makanan, proses kelima pendataan tamu. Pada proses check-in, resepsionis mengisi data dari tamu, kemudian disimpan ke database, lalu memberi informasi kamar hotel kepada tamu. Proses ketiga check-out yaitu resepsionis melakukan konfirmasi dengan mengisi beberapa informasi dari tamu, kemudian tamu menerima info sebagai tanda check-out. Proses keempat yaitu pemesanan makanan. Kasir resto akan mengisi data pemesanan makanan kemudian mencetak invoice untuk tamu.
Proses kelima yaitu pendataan tamu. Tamu memberikan data tamu yang kemudian disimpan ke dalam list tamu. Proses keenam yaitu pemberian kamar hotel. Resepsionis mengisi data kamar hotel yang akan ditempati oleh tamu dan memberikan informasi kamar hotel kepada tamu. Yang ketujuh yaitu pemeriksaan data tamu. Resepsionis mengisi data tamu dan dikonfirmasi setelah memeriksa kembali data tamu sebelum check out. Proses ke-8 yaitu cetak invoice kamar hotel. Setelah proses check out selesai, resepsionis akan mencetak invoice kamar hotel untuk tamu. Proses ke-9 yaitu pendataan pemesanan makanan. Kasir resto mendata atau mencatat makanan yang ingin dipesan oleh tamu. Dan yang proses terakhir ke-10 yaitu cetak invoice resto. Setelah tamu mengkonfirmasi menu yang dipesan, maka kasir akan membuat detail pembayaran yang kemudian mencetak invoice pemesanan untuk tamu. Selanjutnya yaitu rancangan interface dan implementasi dari aplikasi. Yang pertama yaitu rancangan interface dari form login, seperti ini tampilannya. Lalu implementasi dari form login. Yang kedua yaitu form main menu, rancangan interface dan juga implementasi dari form main menu. Yang ketiga form check-in. Yang keempat form list tamu, seperti ini. Selanjutnya itu rancangan interface dan implementasi dari form list to hotel. Lalu rancangan interface dan implementasi dari form invoice confirmation. Lalu rancangan interface dan implementasi dari form checkout. Dan yang terakhir rancangan interface dan implementasi dari form invoice checkout. Selanjutnya yang terakhir, saya akan menjelaskan tentang pemahaman saya terhadap mata kuliah rekayasa perangkat lunak. Menurut saya, rekayasa perangkat lunak atau biasa disingkat dengan RPL adalah salah satu bidang, profesi, dan juga mata pelajaran yang mempelajari tentang pengembangan perangkat-perangkat lunak, termasuk dalam hal pembuatannya, pemeliharaannya, hingga manajemen organisasi dan manajemen kualitasnya. Tujuan dan penerapan rekayasa perangkat lunak dalam kehidupan sehari-hari menurut saya yaitu mengembangkan perangkat lunak, memperbarui fungsi, menciptakan user-friendly, mengintegrasi peralatan mekanikal, dan yang terakhir melakukan perawatan. Secara khusus, tujuan mempelajari rekayasa perangkat lunak adalah biaya produksi dan perawatan perangkat lunak yang lebih rendah, menghasilkan perangkat lunak yang mampu bekerja pada semua jenis platform dengan baik, serta mampu menghasilkan perangkat lunak yang kinerjanya handal dan tepat waktu. Rekayasa perangkat lunak atau RPL ini bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari maupun dalam sebuah perusahaan, seperti pembuatan aplikasi yang mampu mencatat data kecelakaan, aplikasi pembuat kamera untuk driver, dan yang lain-lain. Baik, terima kasih. Sekian presentasi dari saya. Saya mohon maaf apabila ada penjelasan saya yang masih salah dan kurang benar. Saya mohon maaf. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.